Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian selalu baik, sehat, dan siap untuk belajar. Nah, jangan lupa ya adik-adik untuk selalu patuh pada protokol kesehatan COVID-19 seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan stay at home atau di rumah saja. Nah, hari ini kalian akan belajar bersama kakak. Sebelumnya, perkenalkan dulu. Nama kakak Dina Yulia Krisnawati dari Prodi PGSD Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Salam kenal ya adik-adik. Hari ini kita masuk ke tema 3. Subtema ketiga, pembelajaran yang pertama. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Materi kita pada pembelajaran kali ini yang pertama yaitu tentang kosakata yang berkaitan dengan kehidupan budaya. Materi yang kedua tentang kesetaraan nilai pecahan mata uang. Yang ketiga tentang gambar imajinatif. Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikut ini. Apa ya yang dilakukan Siti dan teman-temannya? Ada yang tahu? Untuk mengetahuinya, ayo kita baca bersama-sama teks yang berjudul Budaya Tolong Menolong. Kalian juga bisa melihatnya di halaman 84. Budaya tolong menolong. Hari ini Siti belajar dengan ceria. Siti bersama teman-teman berdoa dan memberi salam kepada ibu guru. Ibu guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu berisi berita tentang banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas. Kemudian, dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan. Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir. Nah, setelah kita membaca budaya tolong menolong, jadi Siti dan teman-temannya ngapain ya? Siti dan teman-temannya mengumpulkan uang sumbangan untuk korban banjir. Nah, di sini ada kata pengumuman. Apa ya artinya pengumuman? Pengumuman itu artinya informasi yang disampaikan kepada orang banyak. Lalu ada kata sumbangan. Apa artinya? Sumbangan adalah bantuan atau pemberian dari seseorang kepada orang lain yang membutuhkan. Lalu ada kata-kata korban. Apa ya artinya? Korban adalah orang yang terkena musibah. Selanjutnya, ayo kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, dari gambar ini kita bisa membuat sebuah cerita. Kakak sudah membuat contoh ceritanya. Suatu hari di Desa Sukamaju terjadi hujan yang sangat deras. Hujan turun tak kunjung berhenti sehingga terjadilah banjir. Siti dan teman-temannya menggalang bantuan dana untuk para korban. Mereka ingin menolong para korban banjir. Setelah sumbangan terkumpul, Udin memberikan hasil sumbangan kepada Pak RT untuk disumbangkan ke para korban banjir. Nah, itulah contoh dari cerita yang kakak buat berdasarkan gambar. Kalian bisa membuatnya dan berdiskusi dengan kedua orang tua ya. Jadi adik-adik, tolong menolong itu sangatlah penting. Saat kita menolong orang lain yang membutuhkan, kita harus mempunyai hati yang ikhlas dan tulus. Kita tidak perlu untuk mengharapkan imbalan dari orang yang kita tolong. Dan juga tolong menolong itu memiliki manfaat
adik-adik, untuk selanjutnya yaitu tentang hasil sumbangan Siti tadi, terdapat berbagai pecahan uang ternyata. Kemudian Siti dan teman-teman mengelompokkan mata uang tersebut. Setiap kelompok bernilai sama. Kelompok mata uang pecahan yang pertama itu ada 1 keping 100 dan 2 keping 200-an. Jadi totalnya berapa adik-adik? 500. Kelompok yang kedua ada 3 keping 100-an dan 1 keping 200-an. Totalnya berapa? 500 juga. Untuk kelompok yang ketiga ada 5 keping 100-an. Jadi totalnya sama juga, 500 rupiah. Dan untuk kelompok yang keempat ada 1 keping 500 rupiah. Jadi setiap kelompok di atas bernilai sama, yaitu 500 rupiah. Adik-adik, apakah kalian masih bersemangat? Tentunya kalian harus selalu semangat ya. Sekarang coba ayo kita berlatih memasangkan pecahan uang yang memiliki nilai yang sama. Pada gambar yang pertama terdapat 4 keping uang 100-an. Berarti jumlahnya 400 rupiah. Ayo kita cari pasangannya. Nah, ternyata pasangannya berada di kolom kedua, sama-sama bernilai 400 rupiah. Untuk gambar yang kedua ada 200 rupiah 3 kali. Jadi totalnya 600 rupiah. Ayo kita cari yang 600 rupiah yang mana? Ternyata ada di kolom ketiga. 500 rupiah dan 100 rupiah sama dengan 600 rupiah. Sama ya. Untuk gambar yang ketiga ada 100 rupiah 3 keping. Jadi pasangannya sama dengan 200 rupiah 1 keping dan 100 rupiah 1 keping. Dan gambar yang terakhir ada 500 rupiah dan 200 rupiah. Berarti 700 rupiah. Jadi mana yang 700 rupiah? Ada kolom yang pertama. 200-an ada 3 keping dan 100-an ada 1 keping. Jadi kalian sudah paham kan mengelompokkan dan memasangkan nilai mata uang yang sama. Budaya tolong menolong itu sangatlah penting ya adik-adik. Siti bersama beberapa teman dan ibu guru memberikan bantuan kepada korban banjir. Nah, jadi di sini Siti dan teman-temannya membantu para korban banjir ya adik-adik. Untuk selanjutnya coba kalian berkreasi ya, gambarlah keadaan lingkungan yang terkena banjir. Adik-adik tugasnya yaitu membuat gambar imajinatif tentang lingkungan yang terkena banjir. Ini adalah contoh gambar imajinatif. Nah, sebenarnya apa sih gambar imajinatif itu? Gambar imajinatif adalah gambar yang berasal dari khayalan atau imajinasi, membayangkan. Alat yang dibutuhkan dalam membuat gambar imajinatif itu yang pertama ada buku gambar, pensil, penggaris, penghapus, dan perwarna. Bisa menggunakan pensil warna, krayon, ataupun cat air. Supaya gambar imajinatif lebih bagus, maka kalian harus memberinya warna ya adik-adik. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menggambar imajinatif. Yang pertama, menentukan tema gambar apa yang akan dibuat. Yang kedua, mencari ide tentang tema yang akan ditentukan. Yang ketiga, mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam
membuat sketsa gambar imajinatif menggunakan pensil. Dan yang kelima, mewarnai gambar yang dibuat tersebut. Untuk tugas kalian tadi, menggambar keadaan lingkungan yang terkena banjir, itu digambar di buku gambarnya masing-masing, kemudian diberi warna yang indah ya. Kalau sudah jadi, nanti bisa difoto dan dikirimkan melalui WA. Li, sudah belajar banyak hari ini. Sudah belajar tentang kosakata, tentang kesetaraan nilai pecahan mata uang, dan tentang gambar imajinatif. Jadi adik-adik semuanya, kita harus saling tolong-menolong kepada sesama yang membutuhkan ya. Dan tetap semangat belajar walaupun hanya di rumah saja.